Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan min ayyamin madiyah ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Ihsan Abdullah, Khatib Syuriah PBNU. Tadi saya mampir di rumah beliau. Yang saya muliakan Kang Aziz Hakim, Kiai Haji Aziz Hakim Al-Babakani. Dari mana? Babakan, Al-Babakani Al-Ciwari ngini. Ketua PCNU Kabupaten Cirebon, pengurus NU dan sesepuh NU Gegesik Kiai Abdur Rauf, para kiai yang saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya, pengurus NU Desa Jagapura, syuriatan baik unsur syuriah wa tanfidiyatan maupun unsur tanfidiyah, wa muslimatan maupun muslimat, wa ansoron maupun apa namanya ansor, wa fatayat, wa banoman, wa lajnatan, semua saja insya Allah yang hadir semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah, amin. Pada malam yang mubarak ini alhamdulillah saya bisa hadir di alun-alun halaman Masjid Jami Jagapura yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Aziz Hakim, Kang Aziz, kalau masjid ini merupakan salah satu masjid percontohan di Kabupaten Cirebon, begitu ya Kiai ya? Bagus, asetnya banyak, wakafnya banyak, alhamdulillah jamaahnya juga banyak, amin. Saya dengar jangankan maulid Nabi di Jagapura ini masjidnya rame, sholat subuh aja katanya Masya Allah beludak, nggak muat sampai keluar-luar sendalnya, betul ya? Kata Kiai Ihsan, ini masjid ini kalau siang ini alun-alun begini wajahnya, besok siang katanya berubah, bener ya? Kayak film itu aja ada berubah, pasukan turbo. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita bersyukur, bergembira. Bersyukur bergembira pertama karena kita semua ditakdirkan jadi umatnya Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu harus kita syukuri. Salah satu bentuk syukurnya ya ini, memperingati maulid Nabi, membaca sholawat kepadanya, sekaligus kita berdoa berharap bisa mengikuti akhlak Nabi, sunnah-sunnah Nabi, dan melanjutkan perjuangannya. Kenapa kita harus bersyukur? Ya karena kita ini kalau dipikir-pikir, kenapa kok bisa iman kepada Allah? Ya karena Nabi Muhammad diutus. Karena Nabi Muhammad diutus kita kenal Allah. Nabilah yang membuat kita mengenal Allah. Lalu juga dari Nabi kita bisa mencintai agama Allah. Yang menarik adalah kita ini
sesungguhnya tinggalnya jauh dari Nabi, baik dari masa kurun waktu maupun jarak. Bapak Ibu warga Jagapura, saya mau tanya ini, orang Jagapura ini kalau sama Mekah jauh apa dekat? Jangan sama Mekah, sama Cirebon aja jauh nggak nyampe-nyampe. Saya dari Cirebon ke sini nggak nyampe-nyampe, keluar tol ke sini berapa tadi Kang Haji? 1 jam ya. Kata Nufus deket kampung saya, deket 1 kilo lagi. Mana tadi itu Nufus? Deket Bu, deketnya orang kampung, Masya Allah. Kita dari Mekah jauh Bu, dari Cirebon aja jauh pintu tol. Dari Cirebon jauh ke Jakarta, Jakarta ke Mekah naik pesawat 9 jam. Tapi kita bisa iman, cinta, mahabbah kepada Nabi, ini sungguh luar biasa. Itu kenapa saudara-saudara dalam satu hadis Nabi memuji umatnya yang tinggalnya jauh dari Nabi, baik dari sisi jarak maupun masa, tapi mau iman cinta kepada Nabi. Nabi katakan dalam satu hadis, Tuba liman ra'ani wa amanabi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Berbahagialah orang-orang yang beriman kepadaku, bertemu kepadaku, melihat kepadaku, lalu mereka beriman kepadaku. Siapa? Para sahabat. Para sahabat itu kalau iman kepada Nabi wajar. Kenapa? Ketemu Nabi. Masya Allah Bu, itu sahabat ketemu Nabi langsung. Nabi digambarkan dalam kitab-kitab maulid, baik dalam Diba, Barzanji, itu orang yang sempurna baik dari sisi fisik maupun akhlak. Gantengiku ya, gantengnya top. Pernah suka lihat selawatan dari saudara-saudara kita yang ya Habib Syekh lah, Habib Syekh, Habib Syekh. Habib Syekh ganteng apa beli? Ganteng. Habibidin ganteng apa orang? Lah itu baru cucunya yang katanya gitu ya, bener apa enggak ini nggak tahu, percaya apa enggak ini cucunya, saya nggak tahu coba. Ya itu aja katanya Masya Allah ganteng. Gimana nabinya? Sahabat dulu ngelihat Nabi langsung. Sahabat melihat akhlak Nabi yang indah langsung. Iman sama Nabi wajar. Maka Nabi katakan tuba liman ra'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat diriku lalu iman kepadaku, para sahabat. Tapi Nabi kemudian katakan, Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Tapi lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, lebih bahagia lagi, 3 kali bahagianya. Lebih beruntung lagi, siapa yang lebih beruntung? Liman lam yaroni, orang yang belum pernah melihat saya. Siapa? Orang Jagapura, orang Gegesik. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu nih, para remaja, ada yang pernah ngelihat Nabi apa ora? Belum. Ngimpi lah, ngimpi ketemu Nabi pernah apa ora? Potongannya kalau orang sini yang laki-laki ngimpinya ketemu artis. Betul apa tidak? Yang perempuan juga potongannya ngimpinya ketemu siapa? Artis. Nah, kita belum pernah ketemu Nabi tapi mau iman cinta pada Nabi, itulah maka disebut beruntung, beruntung, beruntung. Lebih beruntung lagi Bapak Ibu, alhamdulillah kita orang Indonesia ini kalau dihitung-hitung, Indonesia ini adalah umat Nabi terbesar di dunia. Alhamdulillah. Loh, terbesar Pak? Iya. Umat Islam di Indonesia sekarang tidak kurang jumlahnya dari 230 juta. Umat Islam Indonesia.
230 juta. Pakistan kalah, Arab Saudi kalah, Indonesia terbesar. Maka ini harus kita syukuri. Tapi saudara-saudara, saya selalu ingin mengatakan, di samping ada basyiran, ada kabar gembira harus yang kita syukuri, kita juga harus waspada, harus prihatin. Kenapa? Karena zaman sekarang jangan hanya bangga kalau kita dikatakan umat Islam terbesar di Indonesia atau terbesar di dunia. Pertanyaannya, apakah kita ini umat Islam di Indonesia sudah bagus dari sisi kuantitas, jumlah, tapi juga bagus dari sisi kualitas. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi pernah mengatakan begini Bapak Ibu. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu. Nanti akan datang satu zaman, kata Nabi, di mana di zaman itu la yabqa minal islami illa ismu. Orang Islam banyak tapi hanya tinggal namanya. Walal Qur'anu illa rasmu. Nanti pada zaman itu, kata Nabi, Al-Quran hanya tinggal tulisan. Masajiduhum amirah. Masjidnya besar-besar, masjidnya megah-megah. Wahia kharabun minal huda. Tapi sayang, kata Nabi, isinya kosong. Saya mau tanya, kira-kira di Indonesia ada apa tidak orang yang Islamnya Islam KTP? Ada apa tidak? Yang Islamnya Islam KTP itu ada kalanya satu ngaku Islam tapi beli pernah sholat. Ana apa ora? Ana apa ora? Oke ya, di sini ada apa enggak? Ada katanya orang Islam baca Quran aja nggak bisa. Ada apa tidak? Tapi kalau di sini insya Allah tidak. Di sini insya Allah saya lihat ini dari wajahnya ini rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Betul. Itu Al-Quran di luar kepala semua, artinya kepala di mana, Quran di mana ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rupanya Nabi sudah mengingatkan kita akan datangnya satu zaman di mana orang Islam hanya banyak dari sisi jumlah, tapi mereka keropos, husa ka husa isail, seperti buih di pinggir laut. Saya kalau datang ke kampung, contohnya ke Jagapura seperti ini, saya masih gembira sebenarnya. Tadi itu yang baca maulid, ini remaja sini asli apa bukan sih? Bukan ya? Bukan. Ngebon berarti ki. Ya ilaha illallah. Baru mau dialem, ngebon ini ngebon. Ya Allah, ngebon dari kecamatan lain apa desa lain? Dari Pemalang. Ya Allah, izinlah. Ada ketua NU izin. Kalau orang Muhammadiyah ngebon, baca sholawat, wajar. Kita pernah diundang. Ini mau cerita saya ya, rahasia tapi jangan ngomong-ngomong. Maulid Nabi di Masjid Pejaten Village, itu rumah, salah satu rumahnya Prof. Din Samsudin, di situ tinggalnya, Pejaten Village, dekat rumahnya Kiai Sa'ad, Pejaten Village. Maulid, yang sambutan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Din Samsudin, sudah lama, 10 tahun lebih yang lalu. Ini yang sambutan Ketua Muhammadiyah, tapi ada maulid, tapi ada hadroh kayak begitu. Ya Nabi salam alaika, plung 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 plung. Saya bingung, kata saya dalam hati, ini tumben maulid Nabi di Masjid Muhammadiyah kok ada selawatannya. Biasanya kalau di Muhammadiyah kalaupun ada maulid Nabi paling ya cuman baca Quran, sambutan panitia, kiainya ceramah pidato. Begitu habis sholawat, sambutan panitia, remaja yang main saya panggil, mas, bang, sini bang, pakai bahasa Jakarta. Ini remaja Muhammadiyah bang, bukan kiai, saya NU di Bon di sini.
Rupanya Muhammadiyah ngebon NU. Saya khawatir ini yang dibon anak Muhammadiyah ini. Ini NU apa Muhammadiyah? Oh NU, alhamdulillah. Jangan-jangan dibalik, Kang. Nah, sekarang banyak soalnya. Di kota itu Masya Allah, cari remaja kayak begini susah. Oh jangankan begini, cari muadzin aja susah. Yang muda. Di kota sekarang rata-rata Masya Allah sudah tua semua. Imamnya tua, muadzinnya tua, one man show. Ya imamnya dia, muadzinnya dia, makmumnya dia. Giliran ada anak muda adzan, modalnya cuman suaranya aja kenceng, adzannya panjang, adzannya dawa, saking panjangnya ujungnya lupa. Hayya 'alas salah, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah ujungnya Allahu Akbar. Jadi fenomena umat Islam banyak tapi hanya tinggal nama Islam KTP, rupanya sudah diprediksi oleh Nabi pada masa itu. Pertanyaannya kenapa muncul hadis ini yang menggambarkan nanti akan muncul orang Islam banyak dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, tapi isinya kropos. Jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, karena pada saat itu orang Islam sudah mulai jauh dari agamanya. Kenapa mereka jauh dari agamanya? Ya mereka sudah mulai sibuk dengan hiburan-hiburan dan kepentingan-kepentingan yang membuat mereka jauh dari agamanya. Saya satu ketika datang ke beberapa negara yang ini saya menangis karenanya. Karena dulu negara ini terkenal negara Islam yang kuat, bahkan ulama-ulama besar lahir dari negara ini. 4 bulan atau 5 bulan yang lalu saya berangkat ke Uzbekistan dan Azerbaijan bareng dengan Gus Rozin, teman saya juga, ini teman beliau, temannya Pak Keisan juga, Khatib Surya. Uzbekistan hadirin itu dulu dikenal dengan sebutan Biladi ma wara'an nahr, negara yang ada di belakang sungai atau ya sungai Saihun atau Jaihun, Amur Daria. Disitulah lahir Imam Bukhari, lahir Imam Tirmidzi, lahir Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, lahir Imam Maturidi, lahir Imam Qaffal, lahir Imam Alauddin As-Samarqandi. Singkat cerita, ulama besar dari situ semua. Tapi saya ke sana, Islam di Uzbekistan 97%. Tapi masjide sing sembayang wong tua kabeh. Yang umurnya udah 60. Remaja-remaja masjid ini udah nggak ngerti sembayang. Kenapa bisa begitu? Madrasah tutup. Beliana pesantren, beliana pengajian rutin, nggak ada pengajian rutin, nggak ada pesantren. Jadi di sana nggak ngerti gimana cara baca Fatihah. Saya ke sana 2 kali. Yang kemarin itu kali kedua saya ke sana. Saya ke sana pertama kali tahun 2018, lalu saya ulangi. Tadi saya katakan 5 bulan yang lalu saya ke sana. Saya prihatin karena guide saya yang menemani jalan ke sana kemari jujur bilang begini, Bapak, saya harus jujur katakan, masih muda, anaknya umurnya paling 30. Saya ini sekarang sholat karena nemenin Bapak di keliling ziarah. Sehari-hari saya jujur aja jarang sholat. Saya terpaksa harus belajar baca Fatihah karena mau menemani tamu dari Indonesia ziarah ke makam-makam imam-imam besar. Nangis saya, Pak. Padahal ya orangnya klimis, ganteng, nggak bisa baca Fatihah, baru belajar ketika saya mau datang. Beda
sejen kadang Jagapura ya. Ini Jagapura nih, remaja Jagapura kan, walaupun rambutnya gondrong, insya Allah ngaji ini pinter ya, banser kan, pakai sarung apa celana? Pakai celana. Kalau orang NU, masya Allah nih, biar pakai sarung kayak begini, ngajinya pinter-pinter rata-rata, walaupun nggak pakai celana dalam. Alhamdulillah. Makanya Bapak, makanya ibu-ibu, makanya saudara-saudara, Maulid Nabi ini marilah buat sarana kita introspeksi. Sejauh mana kita sudah melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dulu sudah susah payah Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, dilanjutkan dulu ulama-ulama kita datang ke tanah Jawa menyebarkan Islam. Alhamdulillah kita semua sudah jadi umat Nabi yang baca syahadat. Alhamdulillah. Tinggal mari sama-sama kita lanjutkan perjuangan dakwah itu. Bagaimana caranya? Sederhana. Ya ini yang ada di hadapan kita ini. Masjid ini, masjid. Sebab salah satu sarana tempat di mana dakwah Islam akan hidup, kata para ulama, ya masjid. Makanya tadi Nabi sebut Islam banyak tinggal KTP, Quran hanya tinggal tulisan. Kenapa bisa begitu? Nabi katakan dalam hadis lanjutannya, masajiduhum amiratun wahiyya kharabun minal huda. Itu salah satunya disebabkan karena masjidnya besar-besar, masjidnya megah-megah, tapi kosong kegiatan dan isinya. Alhamdulillah Masjid Jagapura keren. Maulid Nabi masjid desa saja manggilnya PBNU, Kang. Saya bilang sama Nupus, pus masjid desa aja ngundangnya PBNU, wakil ketua umum lagi. Kata saya ini Nupus ini. Kata Nupus, biar masjid desa, masjid saya Masya Allah, Alhamdulillah. Bener Kang Ajis tadi memberi taukid, ini masjid keren, tanah wakafnya banyak, nggak pernah minta pakai proposal, tahu-tahu masjidnya bagus. Sekarang buktikan bahwa Masjid Jagapura bukan saja bagus dari sisi fisik, tapi juga bagus dari sisi kegiatan takmirnya, pengajiannya, sholat jamaahnya, dan kaderisasinya. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Nah iya siap. Kalau siap, tahun depan hadrohnya harus remaja sini, jangan ngebon lagi dari Pemalang. Ngisi-ngisi ini waris. Siap? Ya Allah, Bapak Ibu. Dulu ada seorang ulama, asalnya dari India. Saya punya kitab-kitab ulama ini. Namanya Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi, ulama dari India, menulis kitab, nama kitabnya Hujjatullahil Balighah. Itu kitab 2 jilid. Dan kitab yang lebih kecil dari itu namanya Al-Insaf fi Asbabil Ikhtilaf. Syekh Waliullah Dahlawi pernah bilang begini, kalau Anda mau melihat satu daerah syiar Islamnya kuat atau lemah, cukup pertama lihat dari masjidnya. Apanya Pak yang dilihat? Masjidnya. Apa bagusnya? Bukan. Kalau masjid cuman bagus, itu tinggal orang kaya 5-6 kayak Pak Kiai Ihsan ini kumpul urunan rata-rata 5 miliaran jadi. Di Jakarta kalau kita mau ke puncak itu dulu ada 5 orang kaya orang Padang. Itu pas kalau kita keluar Tol Ciawi mau naik ke puncak, kanan jalan itu ada masjid namanya Harokatul Jannah. Orang Padang itu kan modelnya Padang. Itu dulu 5 orang Padang kaya, salah satunya dari 5 itu adalah wali kota Jakarta Selatan, namanya Anas Effendi, saya tahu. 5 orang kaya ngumpulin duit 5 miliaran, kali 5 pira kuwi? 25 miliar. Waktu itu tanah masih murah, 20 tahun lalu. Tanah dibeli, dibangun.
jadi. 5 orang bikin masjid jadi. Kalau hanya bagus, banyak yang bisa. Pakai sana aja bikin di belakang rumahnya ya. Itu 5 orang apa sendirian aja tuh? Tuh sendiri. Kalau cuman bagus banyak. Ya alhamdulillah kalau ada orang bikin masjid kayak begitu, ya kita harus bersyukur. Jangan dimusuhi ya, jangan dimusuhi ya. Jangan dimusuhi ya. Kalau di sana ada sholat, sini sholat pada Islame. Dari dulu ulama biasa berbeda pendapat begitu, nggak usah dimusuhi. Ya, betul apa tidak? Ya masih ada yang mau bangun masjid. Kalau bikin kafe dimusuhi, ini bangun masjid dimusuhi. Ini kafenya juga bukan kafe yang apa namanya, yang aneh-aneh. Kafenya kafe biasa. Saudara, kata Syah Waliullah Ad-Dahlawi, kalau Anda mau lihat Islam itu hidup apa tidak syiarnya, lihatlah dari masjidnya. Dari apanya? Sholatnya, taklimnya, kegiatan ilmunya. Nah, maka saya itu sederhana. Kalau mengukur satu daerah, ya saya ikutin apa yang dikatakan oleh ulama ini. Saya pernah ke Thailand Selatan. Thailand Selatan itu kalau dari sisi daerah ya dibilang minus enggak, ya rada mirip Jagapura. Jagapura minus apa enggak sih? Enggak lah, enggak ya. Tapi artinya bukan kayak kota Cirebon, bukan. Bukan kayak Jakarta yang kaya. Masjidnya saya sholat itu masih sederhana. Begitu juga sama kalau di Pakistan, di beberapa kota sederhana. Tapi yang saya kagum Bapak Ibu, kalau maghrib jam 6 misalnya, jam 5 masjidnya udah penuh. Remaja sudah kumpul. Yang sebagian deres Quran, sebagian ngaji halakoh-halakoh. Sehingga begitu adzan itu Masya Allah kayak sembahyang Jumat. Saya kagum. Jagapura sama ya? Hah? Sama apanya? Loh. Ya sebenarnya dulu kampung kita zaman kita kecil begitu. Seingat saya juga dulu tinggal di kampung. Walaupun saya lahir Jakarta, pernah ngaji di Pekalongan, pernah ngaji di sana-sana, itu di kampung saya, di Pekalongan bapak saya. Itu kalau sore sebelum maghrib, itu semua anak-anak di musola, di masjid nunggu maghrib. Nanti dibaca itu salawat yang disebut salawat nida. Anak-anak sudah nungguin hafal sendiri. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Di sini ada apa enggak itu selawatan begitu? Lah, saudara, sekarang pemandangan semacam ini sudah semakin berkurang. Di Indonesia seiring kemakmuran ekonomi kadang-kadang tidak dibarengi dengan kualitas spiritual yang sama. Ini sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Nabi dalam satu hadis. Nabi dalam satu hadis pernah mengatakan, mal faqra akhsha alaikum. Wahai umat saya, kata Nabi, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Umat Islam, bahasa gampangnya, duduk kemelaratan yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin khasyitu, akan tetapi saya khawatir antub sata alaikumud dunya, ketika dunia datang melimpah pada kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian berlomba-lomba ngumpulin dunia, lali karo akhir. Lah sekarang Bapak Ibu, justru fenomena yang terjadi sekarang, sedikit negara yang ekonominya maju tapi juga spiritualitasnya seimbang bagus. Ya adalah
di beberapa negara tapi jarang. Arab Saudi itu yang masih bagus-bagus kualitas ibadahnya setahu saya ya Mekah, Medina. Kalau di Medina yang pernah umroh coba lihat di Masjid Nabawi itu tradisi menghafal Quran masih kuat. Ada satu guru duduk di tiang lalu anak-anak kecil mengelilinginya. Saya kalau ke Madinah biasanya ba'da asar saya lihat anak-anak kecil megang Quran. Kalau di Madinah Bapak Ibu rata-rata anak 12 tahun pada hafal Quran. Wong saya pernah manggil anaknya orang Madinah sekitar umur 6 tahun. Anaknya orang Arab kan kalau dipanggil kalau laki-laki kalau nggak Ahmad, Muhammad, Abdullah. Kalau kita nggak tahu namanya, kita panggil ya Abdullah ta'al hinak, Abdullah sini. Dia mendekati saya. Saya tanya, kam juz'an hafidhal an? Sudah berapa juz kau hafal Quran? Anak itu jawab, khamsa juz'in walillahil hamd. Sudah 5 juz Pak, alhamdulillah. Saya puji, tayyib, ahsantum. Bagus. Anak itu balik bertanya pada saya, Mak, Indonesia anta? Bapak orang Indonesia? Saya jawab, Aywa, Indonesia ana. Ya, saya Indonesia. Sambil manggut-manggut anak itu bilang, ma'ruf minas syakl, ketahuan dari bentuknya Pak. Demi Allah ngomong gitu, wallahi. Saya kesel juga, mentang hidung kita pas-pasan. Mentang-mentang hidung kita pas-pasan. Dia bilang, anak 6 tahun itu loh, ma'ruf minas syakl, dia bilang. Ketahuan dari bentuknya Pak. Gitu. Kalau diterjemahkan begitu kan, ma'ruf minas syakl. Lah ini loh, yang saya kagum anaknya orang Arab itu kalau ya 6 tahun pada hafal 5 juz, 12 tahun hafal Quran itu umum. Yang lebih saya kagum, Masya Allah, ini anaknya orang Arab, kecil-kecil, bahasa Arabnya fasih-fasih. Bahasa Arabnya fasih-fasih. Ya, wong Jagapura jauh, ya Bu ya. Ya, nawar kudungan aja salah mulu. Baru nawar dikit sama orang Arab dibilang Indonesia bakhil. Betul ya. Tapi namun umroh nawar langsung dia dibilang apa namanya? Indonesia bakhil, pelit. Gitu aja salah. Siti Rahmah khamsa real kata yang dagang, Bu 5 real pakai bahasa Arab. Orang Cirebon bingung mau nawar 2 real bahasa Arabnya apa ya? Untung ingat sembahyang subuh. Wan rakaat ini. Maksudnya 2 real ini jadi rakaat ini. Kata sing dagang, la. Salata rakaat fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kalau mau katanya 3 real. Lah habis dia nawarnya pakai rakaat ini dikasih salah rakaatin. Saking senengnya dikasih salah rakaatin, orang Cirebon jawab, fardhu lillahi ta'ala, Allahu akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Saudi sekarang, apalagi Uni Emirat Arab, apalagi Qatar. Saya karena sering jalan-jalan ya ke luar negeri. Enaknya jadi pengurus PB ngono kan. Nah, sampai kan paling kelilingnya Cirebon ya tinggal kesik ya kan. Jagapura. Tapi sebenarnya Kang Haji sini sama saya ilmu ini sama aja. Cuma nasibnya tinggalnya di babakan. Ini beliau nih kalau di Jakarta ya kayak Ihsan pas jadi Khatib Suriah sampai. Pak Haji Ihsan ya kalau di sini ya paling ya jadi pengurus PC ya. Saya juga paling kalau di kampung ya paling ya Khatib Suriah. Menang sedikit lah tinggalnya di Jakarta ya Pak Ihsan ya. Jadi pengurus apa namanya PB. Lah saya keliling itu negara-negara Arab sekarang, ya Allah kaget saya di Jeddah. Apalagi kalau ke Riyadh, ini saya mau cerita rahasia tapi jangan ngomong-ngomong. Perempuan sudah mulai terbuka nggak pakai jilbab, udah mulai pakai berani agak segini, pakai jean, kaosnya rada meletet. Kalau di Qatar, di Dubai, lebih parah lagi. Nah saya makan itu ya di bandara, di restoran, samping kita itu perempuan pakaiannya singlet. Masya Allah di depan mata saya diliatin dosa, nggak diliatin mubazir,
nggak dilihat barang bagus di depan mata. Dulu padahal Masya Allah orang Arab itu sama orang Indonesia dianggap sebagai apa ya, kalau beliau tadi prototipe, katanya bahasanya Kang Ajis, prototipe Islam yang ideal. Orang kampung kan tahunya kalau orang Arab itu dianggapnya soleh-soleh. Wong bahasanya aja Arab, bajunya gamis, pakainya udeng-udeng. Orang pergi haji tahun 90-an, 2000 lah 2000, saya tuh masih ngelihat orang Indonesia pergi haji mau ambil mikot ke Tanim, manggil taksi. Supir di sana kan pakai gamis sama pakai sorban. Diciumin tangannya, Kang. Masya Allah. Neng kene katanya kiai bisa jadi supir, diciumin. Ya padahal memang supir. Lah orang kita kan begitu, dianggapnya kalau pakai gamis dianggapnya apa namanya? Kiai. Begitu loh. Makanya orang Indonesia mah gampang dibohongin. Ada satpam pakai sorban, Masya Allah, langsung dipanggil ustadz. Gampang aja modalnya sorban, pakai peci putih, tahlil, pasti berkatnya dikasih 2. Orang Indonesia begitu. Ngelihat berita pakai bahasa Arab beritanya. Orang kita lagi haji umroh itu berita pakai bahasa Arab, dikira pengajian. Ayyuhal musyahidun al-kiram, surirna al-yawm bi anna baldatana kidha wa kidha kidha wa kidha. Orang Indonesia lagi pergi haji ngeliatin TV, amin, amin. Ya Allah, doanya kok nggak kelar-kelar ini pengajiannya katanya. Nah, ternyata sekarang Arab itu sedang mengalami apa yang digambarkan oleh Nabi. Maka beberapa ulama-ulama Arab Saudi atau orang-orang yang masih punya concern pada agama, pada satu sisi prihatin apa yang mereka lihat di Arab Saudi, mereka lihat di Uni Emirat Arab, ketika apa tadi? Ketika ekonomi maju, satu sisi agama turun. Mufti Dubai, saya pernah bertemu Mufti Dubai, itu nangis datang ke Indonesia. Kenapa? Di Indonesia beliau lihat pengajian meriah kan kayak begini nih, sampai malam aja Mas, ya adalah alhamdulillah ya 2000 ada ini ya 2000 nyamuknya. Alhamdulillah. Di sana Mufti Dubai bikin pengajian bulanan, dikasih makan enak, yang datang cuma 40. Di Indonesia, waduh, kalau udah selawatan, rame apa ora? Rame. Sampai akhirnya beliau pengen punya rumah, katanya, ya Allah, di Indonesia kok orang diajak ngaji gampang-gampang, di negeri kami kok susah-susah. Inilah yang terjadi saat ini. Maka saya ingin katakan, jangan bangga kita kalau hanya melihat Indonesia ini satu sisi jumlah Islamnya terbesar. Pertumbuhan ekonomi katanya terus meningkat. Kita harus juga melihat dimensi-dimensi yang lain. Bagaimana dimensi spiritualnya, bagaimana dimensi sosialnya, bagaimana dimensi budayanya. Itu kenapa Bapak Ibu kemarin Nahdlatul Ulama dalam Munas Alim Ulama dan Kombesnya yang diadakan di Pondok Gede, salah satu rekomendasinya kepada pemerintah, tolong pemerintah kalau sedang memiliki proyek strategis nasional, itu bahasa singkatannya PSN, proyek strategis nasional, buka tambang kayak di mana itu di Wadas, atau buka daerah baru kayak kemarin di Rempang. Tolong jangan hanya melihat sumber daya alam dan ekonomi ini sebagai objek material mati yang tidak berhubungan, berkaitan dengan dimensi spiritual, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Ini sampai mulai ngaji rada serius ini, manggut-manggut paham apa beli ya? Habis udah PBN, ya cerita Munas ya. Ya lah udah paham nggak paham, pokoknya dengerin ya. Artinya gini loh. Tolong ini yang namanya Indonesia, jangan cuma mikirin ekonomi naik, pembangunan, tapi kemudian bocah sing maune gelem sembayang, maune gelem ngaji, akhirnya berhenti sembayang, berhenti ngaji, rusak akhlak bangsa ini, hanya mementingkan mengejaran peningkatan ekonomi, tidak memperlihatkan, tidak memperhatikan maksud saya sisi-sisi yang lain. Bu, sampean gelem dua anak duitnya akeh,
mobilnya apik tapi ora pernah sembayang, gelem apa ora? Anaknya hebat penghasilannya, nggak bisa ngaji, nggak punya sembayang, itu maksudnya. Nah sekarang di negara-negara tadi itu muncul. Makanya di beberapa negara sekarang sudah mulai ada kesadaran. Uzbek yang tadi saya ceritakan itu alhamdulillah sudah mulai ada kesadaran. Lah ini kalau cuman katanya ekonominya maju, pendapatan per kapita negaranya naik, tapi kemudian Islamnya banyak, anak-anaknya nggak bisa baca Quran, buat apa? Makanya sekarang sudah mulai dihidupkan lagi madrasah-madrasah. Lah Indonesia sejak dulu kuat, maka ini dijaga. Cirebon apalagi, kita tahu yang namanya Cirebon ini salah satu kota istimewa. Cirebon dua wali ya, dua wali apa ora? Wali Sunan Gunung, pondoknya akeh apa ora? Babakan Ciwaringin, mana lagi? Kempek, di mana? Balerante, mana lagi? Buntet, Arja, Winangun, di mana? Gedongan, mana lagi? Binong. Dah, anak-anak kita ini tolong dari kecil, ayo jangan lupa kita masukkan ke pesantren-pesantren ini, supaya apa yang digambarkan oleh Nabi dalam hadis tadi tidak terjadi di sini, insya Allah. Lah Maulid Nabi ini hanya salah satu acara di antara acara kegiatan yang supaya kita bangkit, bahwa di hadapan kita ada tantangan ini. Di samping tantangan-tantangan yang lain, apa tantangan yang lain? Saya selalu mengatakan, selain tantangan bagaimana umat Islam ini secara umum dibuat semakin jauh dari agamanya, tantangan yang kedua bagi umat Islam menurut saya yang harus saya sampaikan pada pengajian Maulid malam hari ini, umat Islam itu Bapak Ibu punya tantangan, punya penyakit, gampang diadu domba, terutama kalau ada perbedaan politik, perbedaan pendapat, apalagi perbedaan pendapatan. Nah ini tahun politik, aja gelem diadu domba gara-gara beda pilihan kubu, beda pilihan bupati, beda pilihan presiden. Kenapa? Ini adalah ya sesuatu yang terjadi 5 tahun sekali yang harus kita sikapi biasa-biasa saja. Bukti nih kemarin calon presidennya naloro siji Pak Jokowi, siji ini siapa? Prabowo, yang dibawa ribut kenceng-kencengan, akhirnya Prabowo jadi menterinya Jokowi. Di Jakarta ada suami istri, gara-gara beda pilihan, satu milih Jokowi, satu milih Prabowo, laki bini pegatan. Jokowi karo Prabowo nek kawin, nyesel apa ora? Nah itu contoh, biasa saja. Beda pilihan partai gitu juga. Makanya NU selalu mengatakan silahkan orang NU itu mau masuk partai P3 boleh, PKB boleh, PDI boleh, Golkar boleh, silahkan. Yang penting pahamnya harus kita jaga, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting mereka tidak menjadikan NU sebagai kendaraan politiknya. Itu yang saya katakan dalam ungkapan saya, la ba'sa an takunu PKB-yan wa P3-iyan wa Nasdemiyan wa PDI-yan wa Golkariyan. Tidak masalah orang NU itu masuk PKB, P3, Golkar, Nasdem, PDI, lakin la tatakallafu ja'la nahdlatil ulama tahtal PKB wa PDI wa ma ila dzalik. Tapi jangan pernah sekali-kali Anda menjadikan NU kendaraan dan injekan buat partai-partai tadi yang saya sebut. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama lebih tinggi, lebih besar daripada partai-partai politik, saudara. Setuju? Loh, Kang Ngaji sini gagal loh, ketua cabang NU gagal Pak. Umatnya lebih akeh daripada ketua partai, bener. Lu saya ini wakil ketua umum PBNU, saya merasakan betul gagahnya NU.
saya ke NTT, saya ke Merauke, saya ke Kalimantan, kelilinglah Indonesia. Indonesia ini semua provinsi udah saya datengin kayaknya. Negara di dunia Masya Allah lebih dari 40 negara sudah saya datangi. Ya terakhir ini negara Gegesik ini terakhir. Negara Jagapura ini, Masya Allah. Jadi pengurus PBNU gagah, Masya Allah. Lah NU besar faktanya. Nah, makanya saya selalu bilang, ayo uang NU aja gelem diajak ribut tukaran. Fokus. Kita hidupkan paham Ahlus Sunnah Jamaah. Jaga masjidnya, jaga madrasahnya, jaga amaliyah Nahdlatul Ulama. Ya termasuk salah satu amaliyahnya ya acara kita malam hari ini, Maulid Nabi, Rajaban, halal bihalal, tawasulan, ziarah, ya berzanji, manakiban, betul apa tidak? Nah itu. Ini perpecahan ini salah satu. Termasuk perbedaan pendapat. Kalau nanti sama-sama NU ada perbedaan pendapat misalnya. Ya tadi contoh sudah saya singgung. Ada di NU perbedaan pendapat. Kalau masih ada masjid jami, boleh apa enggak bangun masjid lagi? Itu sebenarnya masalah khilafiyah itu. Masalah perbedaan apa biasa saja. Ya. Mungkin dulu masjid cuma satu, ini masjid jami. Sekarang yang orang jauh sana kesini jauhan pengen bikin masjid, silahkan. Nggak usah ribut, ya. Pada Islami. Yang penting apalagi itu sama-sama NU-nya. Yang penting pesenin sama Kiai Ihsan. Iku masjidnya tetap jadi masjid NU ya Kiai ya. Jangan sampai adanya dari 2 kali jadi sekali. Jangan sampai kemudian subuhnya nggak baca kunut, itu aja yang penting, itu yang penting, ya. Nah itu. Jadi perbedaan pendapat ini juga salah satu tantangan kita. Ya. Karena banyak di mana-mana saya lihat potensi umat Islam yang mestinya besar, kemudian tidak bisa menjadi besar ya karena penyakit kita, hubbul adawah, senang bermusuhan. Saya pernah hadir di sebuah acara, kaget. Pas acara itu nggak ada remajanya sama sekali, babar belas, yang ada tua semua. Padahal itu warga NU semua. Rupanya itu kelompok tua sama kelompok muda sama-sama NU nggak bisa gabung. Nah di sini alhamdulillah Kiroub hadir, yang muda-muda hadir, alhamdulillah. Lah selesai acara saya tanya panitianya, Pak, ini kok nggak ada remaja ya? Ada Kiai. Tadi sore remaja semua ini yang bikin dekor kayak begini. Nah terus kenapa nggak ada? Tadi gara-garanya ada remaja lagi ngetes ini sound, tes 1 2 tes 1 2, datang waktu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya mungkin belum selesai, masih nata-nata, dibentak sama yang tua. Hei bocah, kalau sudah ngerti adzan berhenti dulu ngatur semua. Anak-anak sudah capek dari pagi Bu, hitanan massal, pawe, dibentak begitu, capek, bubar, gak ada yang datang remaja. Dirayu-rayu sama yang lain, ayo kita datang yuk acara Muharraman. Nggak mau. Selama pengurusnya yang tua itu belum pada mati, kita nggak bakalan ke masjid. Naudzubillah min dzalik. Yang tua didoain mati. Nah makanya ayo, potensi kita besar. Saya yakin masjid Jagapura bisa lebih hebat dari apa yang diceritakan oleh Kang Ajis tadi. Amin. Kalau sekarang cuman menyewakan tanah, lah kenapa kok kemudian masjid tidak bisa bikin ya semacam ya apalah yang Alfamart atau yang lebih keren dari itu. Ini cuman masalah pengelolaan. Maka kalau bisa potensi-potensi yang ada di Jagapura ini, karena sesungguhnya banyak ya pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita, atau ya santri-santri di desa Jagapura yang punya ilmu luas, ayo dikembangkan, dibangun seperti di beberapa tempat, tapi tetap menjaga kaedah-kaedah keislaman, karena biar bagaimana itu ada di depan masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya ini tiap malam
pulang tidur rata-rata jam 1 jam 2. Malam nggak bisa tidur juga, saya kelelahan. Saya harus pulang besok pagi ke Jakarta, lalu nyambung jam setengah 1 terbang ke Jogja. Ya, semoga saya bisa mengatur badan saya tidak bisa terlalu panjang lama. Saya doakan insya Allah masjid ini dan masyarakatnya, desa Jagapura dan Gegesik insya Allah dijadikan desa kecamatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakatnya pada seneng ibadah, masyarakatnya seneng ngaji, anak-anaknya soleh solehah, rizkinya halal barokah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.